Shalom. Shalom. Selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kerajaan Datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Erwin, Bu Ira. Shalom, Timothy, Tabita, Shalom. CCM, good morning. Pak Henry, Bu Vigan, selamat pagi.
Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, selamat pagi semuanya. Ya, kita masuk ke dalam arti kerajaan setelah kita mengerti arti Bapa, kemudian pengudusannya. Nah, kita belajar saat ini arti kerajaannya. Kita baca ayat 10, Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah Anda mengalami surga di bumi? Amin. Amin. Selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman. Selamat pagi semuanya. Semalam kami mendengarkan kesaksian kehidupan suami istri yang telah 34 tahun menikah ya. Tetapi dengan tiba-tiba sang istri kembali ke sang Khalik. Dan suaminya bersaksi bahwa kehidupan mereka hampir tidak pernah bertengkar ya. Berselisih paham itu sangat jarang. Karena mereka sudah pacaran sejak SMP gitu ya. Dan suaminya berkata bahwasanya kehidupan mereka seperti ini ya. Di bumi itu seperti di surga. Seperti surga yang turun ke bumi ya. Punya anak 2, baru lulus dan sudah diterima bekerja di Amerika ya. Dan keluarga ini keluarga yang berbahagia, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan anjuran beliau bahwasanya selama kita masih berdua begini harus saling mengasihi ya, saling membutuhkan, saling membutuhkan, jangan merasa gak butuh. Dan juga harus saling memahami satu dengan yang lain. Mungkin ada pertengkaran tetapi tidak pernah pertengkaran itu akan memisahkan suami istri gitu ya. Sang istri itu harus dieman-eman ya. Barang antik ini. Ini barang antik katanya. Susah carinya ini. Karena memang mengenal wanita itu unik ya. Wanita itu sulit dimengerti ya. Bapak Yusuf Roni ngomong sampai saat ini beliau belum mengerti istrinya ya. Padahal sudah sepuh ya. Selamat pagi Pak Sus, Bu Kristiani, apakah kalian sudah saling mengerti satu dengan yang lainnya? Belajar terus ya untuk mengerti. Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Foni, Pak Paulus. Tiap hari belajar untuk mengerti siapa suami kita, siapa istri kita ya. Sehingga apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini terjadi dalam doa-doamu. Amin. Ya. Nah, apa artinya? Arti kerajaan ini ya. Datanglah kerajaanmu adalah manifestasi kekuasaan Allah dalam hati manusia. Jadi ketika Israel kuno ingin seorang raja seperti bangsa-bangsa lain ya, saudara bisa baca di 1 Samuel 8 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 8 ayat 6 dan 7. Jadi bangsa Israel itu minta seorang raja. Padahal sebelumnya Allah sendiri yang menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir ya. Tetapi mereka nggak nyadar. Mereka mau manusia sebagai raja mereka. Kita baca 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang
mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Amin. Nah, jadi ketika bangsa Israel minta seorang raja manusia, bukan Allah yang memimpin mereka, maka itu otomatis berarti menolak Allah, ya, menolak Allah. Kemudian Nabi Daniel menubuatkan suksesi dari kerajaan dunia, ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kerajaan Allah yang akan berlangsung selamanya kekal, ya. Daniel 2 ayat 44. Di mana anak manusia diberi kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang kekal dan tidak bisa dihancurkan. Kita sambung nanti ayat Daniel 7 ayat 14 ya. Sekarang Daniel 2 ayat 44. Selamat pagi Aven. Selamat pagi Tiar, selamat pagi Patrick, Pak Salmon. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Daniel 7 ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Ini siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada satu lagu, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesaya 9 ayat 6. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang Yesaya 9 ayat 6. Pemerintahan berada di bahunya, namanya penasehat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Yesus sudah datang sebagai anak manusia ke dunia untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Matius 3 ayat 2 dan Matius 4 ayat 17. Dan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah ada di antara orang-orang percaya. Di dalam Lukas 17 ayat 21. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Kemudian disambung Lukas 17 ayat 21. Shalom Indah, Shalom Esterlin, Shalom Oman Nurmala, Bu Reni, Pak Fran, Shalom. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin, amin, amin. Itu berarti apa? Iman orang percaya tunduk kepada otoritas Tuhan. Jadi doa Bapa kami menandaskan bahwa apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini ya. Datanglah kerajaanmu. Ini adalah suatu doa supaya Allah memerintah dalam kehidupan kita ya. Memang Allah sudah memerintah, tetapi ada banyak orang yang tidak mengakuinya sebagai raja. Kerajaan Allah ada kerajaan yang mengakui kerajaannya. Nya huruf besar ya, kerajaan Tuhan. Kerajaan dalam mana ia memerintah sebagai raja. Jadi kembali lagi sebagaimana ia sudah kudus dari semula, demikian pula ia sudah raja dari semula. Allah itu raja ya.
Namun tatkala Yesus datang ke bumi, ia memproklamirkan terobosan baru dan istimewa dari kedaulatan Allah sebagai Raja. Dengan apa? Segala berkat penyelamatan dan tuntutan akan ketaatan dalam kerajaannya itu. Itulah sebabnya jika kita berdoa supaya kerajaannya datang, maka artinya adalah ganda, yaitu semoga kerajaan itu meluas dengan meningkatnya jumlah manusia yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, dan semoga perwujudan kerajaan itu secara sempurna akan segera tiba apabila Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia dengan segala kemuliaan serta menempati kedudukannya sebagai yang memerintah dan berkuasa. Amin. Jadi berita kerajaan Allah merupakan pusat pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi pada masa inkarnasi. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti memberitakan kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan Allah itu tidak disertai tanda-tanda jasmania saja. Menurutnya bahwa kerajaan Allah itu ada di antara orang percaya ya. Lukas 17 ayat 20-21 tadi ya. Kita baca sekali lagi. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apakah apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Amin. Ia ada di antara kita ya. Pertobatan merupakan prasyarat untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Menurut Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu merujuk kepada Yesus Sang Mesias. Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah masalah makanan dan minuman, tetapi terkait dengan kebenaran, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Kita baca Roma 14 ayat 17. Ini pengajaran ya, jadi banyak ayat supaya kita ngerti. Roma 14 ayat 17 demikian. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran ya dalam Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah seperti surga di bumi ya, menjadi rumah tanggamu seperti surga di bumi, harus ada apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman ya. Kemudian ada apa? Damai sejahtera. Bukan pertengkaran senantiasa, tetapi damai sejahtera. Semuanya itu diatur oleh Roh Kudus. Nah, itulah maksudnya apa? Turunnya kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana keluarga kita seperti berdiam di surga walaupun masih ada di bumi gitu ya. Nah, keluargamu seperti di surga apa neraka gitu ya. Kalau bertengkar terus dari bangun pagi sampai malam hari, penuh dengan kritik, penuh dengan celaan, penuh dengan membicarakan kejelekan orang dan sebagainya, itu benar-benar kayak neraka ya. Jadi ayo kita ngalami kerajaan Allah yang turun dalam rumah kita. Amin. Selalu nggak ada benarnya ya, selalu salah. Kalau Pak disalah-salah terus dia ngamuk karena merasa tertuduh terus ya. Datanglah kerajaanmu, mengajak orang percaya untuk mendatangkan kerajaannya dalam sebuah doa, sebuah permohonan. Jadi warga kerajaan Allah hidup bukanlah berdasarkan norma-norma dunia saja, tetapi memikirkan dan melakukan norma-norma surga. Ini penting ya. Dan Allah menjadi yang terutama dalam kehidupan orang percaya, yang paling utama bahkan satu-satunya dalam hidup orang percaya. Wow. Jadikan Allah itu satu-satunya yang
engkau agungkan, yang engkau puji-puja dalam hidupmu. Amin. Amen. Nah, kita beralih kepada arti kehendaknya ya, supaya satu frasa ini selesai ya. Ayat 10 kita baca, Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, terus jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kehendak Tuhan adalah di bumi ini seperti di surga. Jadi sebetulnya waktu Tuhan menciptakan Taman Eden ya, itu Tuhan menghendaki kehidupan yang damai sejahtera, penuh sukacita. Segala kebutuhan dipenuhkan setiap hari ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Taman Eden itu diangkat. Tidak ada lagi di bumi ini. Nah, kita belajar tentang bagaimana kehendak Allah supaya di bumi menjadi seperti di surga. Itu Allah kehendaki dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita ya. Ada kehendak surga untuk setiap kehidupan dan ada kehendak manusia di atas bumi. Kathryn Kuhlman berkata demikian. Kehendak yang tercatat di surga adalah kehendak Allah. Sedangkan kehendak yang dijalankan di bumi adalah kehendak manusia. Keduanya adalah dua kehendak yang berbeda. Istilah kehendak Allah dapat menunjuk pada rencana kekalnya yang pasti akan terlaksana. Tetapi bisa juga menunjuk pada firman-Nya. Dalam arti yang pertama, ini merupakan suatu pernyataan bahwa orang percaya mau menerima kehendak Allah. Dalam arti yang kedua, ini adalah suatu doa supaya firman hukum-hukum Allah itu ditaati. Jadi ada dua arti ya. Yang pertama yaitu kita harus menerima kehendak Allah. Tuhan Yesus itu berdoa sebelum Ia disalib. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi setiap kita berdoa, kita harus tutup dengan satu frasa bahwasanya ini permintaanku semua ya Tuhan. Ini kehendakku semua. Tapi masalahnya cocok enggak dengan kehendak Tuhan. Nah, pernah enggak Anda berkata demikian ya? Apakah ini sesuai dengan kehendakmu yang akan aku mau lakukan, yang aku minta dalam doa ini? Hendaklah doa kita adalah selaras, jadi sesuai dengan kehendaknya ya. Kalau kita minta doa untuk melayani Tuhan, pasti ya selaras lah dengan kehendak Tuhan agar kita melayani Tuhan. Tetapi untuk lokasi di mana, kapan mulainya dan bla 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 lain detailnya, tentu kita harus menurut tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Amin, saudara-saudara ya. Jadi kehendak Allah adalah baik dan sempurna. Kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, kehendak Allah itu sempurna bagi kita ya. Mungkin kita hari ini merasa kok kehendakku gak dituruti sama Tuhan. Aku inginnya begini, begini, begitu. Aku ingin membangun pelayananku seperti ini. Tapi semuanya kok gagal. Akhirnya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Hari-hari ini banyak orang yang bertanya ya. Sebagai hamba Tuhan nanya, bener enggak aku ini jadi hamba Tuhan? Nah, itu mulai meragukan ya kehendak Allah dalam hidupnya. Karena apa? Melihat kegagalan dalam hidupnya. Ini apa kehendak Allah ya? Kalau kita melihat kegagalan dalam hidup, pasti ada satu proses yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita ya. Mungkin dengan kegagalan itu kita lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin dengan kegagalan itu Tuhan mau nyatakan, ini loh aku, bukan kamu. Benar gak ya? Iya. Mungkin kita membangun bisnis dan kita gagal.
Mungkin Tuhan mau menunjukkan bahwa engkau harus bergantung padaku, bukan pada manusia-manusia ini. Nah, itu kan ya. Jadi ayo kita belajar bagaimana kita memenuhi kehendak Allah, bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, bagaimana kita menurut dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus nurut ya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, apakah engkau juga berdoa demikian sebagai penutup dalam doa-doamu yang panjang itu ya? Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, sebaliknya jika orang percaya menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Allah, maka akan menikmati kemenangan ya. Setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan kehendaknya. Jadi kita memilih kehendak Allah walaupun jalan itu tidak enak, tapi kita harus lalui ya. Maka kita akan menikmati kemenangan-kemenangan itu. Amin saudaraku ya. Jadi ojo ngeyel. Enggak Tuhan, aku maunya kayak gini kok. Aku enggak mau yang seperti ini. Aku mau yang seperti ini. Bahkan Yesus sendiri mempunyai kehendak yang terpisah dan berbeda dengan Bapaknya. Mengapa? Katanya Yesus Tuhan. Jangan lupa, Yesus itu juga 100% manusia. Yang Allah yang menjadi sama seperti kita. Jadi merasakan modelnya kita. Merasakan model kita semua ya. Kita mau yang nyaman-nyaman, kita mau yang enak-enak. Tetapi ketika masuk ujian pencobaan, ujian iman, memasuki ujian api, muring-muring atau berkeluh kesah ya. Nah, ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, di mana perjuangannya melawan kehendaknya sendiri untuk melalukan cawan penderitaan itu, ia berkata, Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Amin. Jadi sadar ya, bahwasanya ia harus melakukan kehendak Bapaknya, yang tentunya tidak enak dan sangat tersiksa. Orang percaya harus mendahulukan kepentingan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagaimana namanya sudah kudus dari semula dan ia sudah raja dari semula, maka demikian pula kehendaknya adalah yang sudah dilaksanakan di surga. Apa yang diminta Yesus supaya orang percaya mendoakan ialah agar kehidupan di bumi kian mendekati kehidupan di surga. Jadi surga dan bumi ini didekatkan ya saudara-saudara. Jika kehidupan kita saat ini seperti neraka, coba dekatkan ke surga. Artinya apa? Bawa damai Allah, bawa sukacita surga itu turun ke rumahmu ya. Kalau itu semuanya tergantung padamu. Jangan nuntut orang lain dulu ya. Kalau kamu nggak ngomeli aku ya aku nggak ngomel-ngomel gitu ya. Kalau kamu nggak bentak-bentak aku ya nggak bentak-bentak kamu. Coba kita berlaku baik dulu seperti Bapak. Nah ini ya, Bapak kepada anak, anak kepada Bapak, berbaikan ya saudara-saudara. Menunjukkan bahwa di surga para malaikat mentaati Allah ya. Ya ini, ada ketaatan enggak di rumah tanggamu? Malaikat itu mentaati Allah apa enggak, Pak Gem? Pasti mentaati ya. Ya harus, kalau enggak taat ya dibuang ke bumi itu tadi. Ya, kalau memberontak ya. Berapa banyak di dalam keluarga kita ada ketidaktaatan ya. Istri tidak taat pada suami, otomatis anak-anak bakal tidak taat kepada orang tua ya. Tunjukkan bahwa ada ketaatan dalam rumah tanggamu. Kalau suami berkata A, ya lakukan A itu. Kalau berkata B, lakukan B. Sebetulnya enggak berat kan ya. Yang memberatkan adalah gengsi kan. Gengsi, tidak mau diatur, yang mau sakar PDW ya. Nah itu manusia kan.
kehendak manusia. Tetapi ayo coba kita nurut gitu ya. Kalau kita nurut itu pasti enak, bener ya Pak Gem ya. Iya, enak nurutnya. Nggak sakit semua. Kalau kita berontak itu sakit semua. Iya. Jadi orang percaya berdoa supaya di bumi hal itu juga terjadi. Artinya surga turun ke bumi ya. Malaikat mentaati Allah. Kita orang percaya juga harus mentaati keluarga, pemerintahan pemimpin kita ya. Keluarga kita, imam yang kita hormati ya. Bahwa orang percaya adalah umat yang juga mentaati Allah. Orang percaya harus mencari kehendak Tuhan. Berulang-ulang Tuhan mengatakan, carilah wajahku. Oh, berulang-ulang Tuhan itu ngomong, cari wajahku. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan. Artinya apa? Dekat dengan Tuhan. Face to face ngomong sama Tuhan. Memang Tuhan tidak kelihatan ya. Tetapi kita melihat pada firman-firman-Nya ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita baca di Zefanya 2 ayat 3 ya. Zefanya 2 ayat 3. Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mencari wajah Tuhan senantiasa, pasti ada perlindungan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena janji Tuhan ini terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mencari mengimplikasikan adanya usaha dan kerja keras. Jadi mencari itu berupa apa? Ikhtiar ya, mencari itu bekerja ya, melakukan, tidak diem aja gitu ya, mencari. Yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kehendak Tuhan itu tidak pernah ya orang percaya ini memenuhi sepenuh-penuhnya gitu ya. Maka harus dipergumulkan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Maka untuk itulah orang percaya berdoa, jadilah kehendak-Mu. Jadi berdoa itu tidak dibatasi oleh waktu. Orang percaya harus tetap berdoa sampai jawaban itu datang. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang bergumul mengenai apa saja ya, mengenai cari jodoh ya, bergumul apakah aku ini harus menikah atau harus melajang. Bergumul kan ya. Kalau dilihat-lihat kok sulit ya menikah ya, harus membiayai istri, anak-anak. Ini kalau pikirannya cuma jen melulu ya. Nanti apa susah terus orang yang tidak mau tanggung jawab, enakan hidup sendiri, nggak ngurusi orang lain gitu ya, mau enak-enak sendiri begitu ya. Tetapi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan apakah demikian? Nah, kecuali orang-orang yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan ya sepanjang waktu, jadi nggak terfokus kepada yang lain gitu ya, lain perkara ya. Nah ini kan dipergumulkan, didoakan dari hari ke sehari. Juga mengenai pekerjaan, aku ini kerja sebagai apa ya gitu ya. Shalom Pak Bobby dari Bobby's Cake, yang mau ulang tahun bisa pesan sama Bobby's Cake. Cantik-cantik ya kue tarnya. Suka deh sama kuenya Pak Bobby ya. Ini supaya kita ngerti ya siapa rekan kita yang hadir pagi hari ini. Oke. Jadi kita berdoa itu terus-menerus sampai doa itu dijawab oleh Tuhan ya. Pergumulan pada kehendak Tuhan. Hari-hari ini saya juga membantu untuk mencarikan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan
dan dipertemukan dengan orang-orang yang ada lowongan kerja gitu ya. Tetapi keluh kesah dari pemilik pekerjaan dan orang yang mencari kerja ini ada bermacam-macam ya. Untuk kehendak daripada pemilik perusahaan maunya orang yang siap pakai, bener nggak ya? Orang yang sudah pintar, sudah cakap, yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, hari-hari ini sulit untuk bisa klop ya, mensinkronkan antara yang butuh, yang cari dan yang mencari ini tidak gampang ya. Jadi yang mencari kerja juga standarnya ini tinggi banget gitu ya. Maunya yang mungkin nyaman-nyaman, tempat kerjanya, jam kerjanya nggak panjang. Pertanyaannya selalu begini. Gajinya besar. Pertanyaannya itu yang saya temui selalu begini, jam kerjanya jam berapa? Apakah ada shift-shiftan? Kalau mereka sudah shift-shiftan itu males, nggak mau. Jadi maunya yang kerja yang nyaman aja. Nah inilah bagaimana hari ini di dunia ini ya. Padahal banyak orang yang ter-PHK. Tapi untuk mereka diterima bekerja di perusahaan lain itu syaratnya nggak gampang klop gitu ya saudara-saudara ya. Jadi hari ini ayo kita benar-benar bergumul ya. Di dalam kita mencari karyawan, kita mau buka usaha baru, ayo dipergumulkan. Ya seperti kehendak Tuhan dan kehendak kita. Iya, enggak sinkron ya. Ini kehendak Tuhan gini, kehendak kita gini, tapi bablas gini saudara ya. Enggak bisa gini gitu loh ya. Jadi ini harus memang bergumul luar biasa ya. Bagaimana kita bisa mensinkronkan? Maka kita harus punya pergaulan yang akrab dengan Tuhan ya. Kita juga harus mengerti supaya kalau saya sebagai penolong ya, kita harus mengerti kehendak yang ditolong dan kebutuhan yang mau ditolong ini, dalam arti si A dan si B. Kalau saya ada di tengah ini kan harus klop gitu loh ya. Kalau klop tek, nah itu jadi. Berjalan langsung jadi ya. Nah inilah yang kita perjuangkan hari-hari ini. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita memenuhi kehendak Tuhan jika kita menuruti perintahnya dan mendeklarasikan keselamatan darinya. Jadi melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan firman-Nya dan tetap berjalan di jalurnya. Ternyata nggak sulit ya. Hanya melakukan firman-Nya saja dan tetap ada di track-nya Tuhan ya. Seringkali kehidupan dunia ini membuat kita fokus ya. Apalagi kalau kita kebanyakan lihat TikTok. Kita lihat TikTok, kita lihat gerebek rumah, kita lihat rumah-rumah crazy rich, kita melihat benda-benda yang ditahan di KPK. Ada video yang menunjukkan benda-benda yang dirawat di KPK. Jadi kalau nanti orangnya tidak salah itu barangnya dikembalikan. Wow, keren amat ya. Mobil-mobil mewah, tas-tas branded, berlian-berlian. Aduh, luar biasa ya. Tumpuan uang ya, apa enggak dimakan ngengat ya. Karena firman kan ngomong kalau ditumpuk ditaruh lemari, tahu-tahu dibuka entek. Satu ngengat aja masuk. Aduh, habislah. Nah, seperti itu membuat kita annoying. Annoying artinya apa? Bengong ya. Dan kita jadi orang yang nggak jelas gitu loh ya. Karena kemauan kita akhirnya banyak. Kepengen kayak ini, kepengen jadi YouTuber, influencer, kepengen jadi affiliate dan sebagainya. Karena apa? Dirinya sendiri ini tidak bisa mampu berjuang untuk mendapatkan itu semuanya. Jadi melihat perjuangannya orang yang berhasil gini-gini. Tapi satu hal yang kau lupa. Ayo kita lihat Tuhan. Cari wajahnya. Amin. Pergumulkan. Aku ini harus gimana Tuhan? Saat-saat ini aku harus bagaimana? Aku pengen surgamu ada di bumi, di rumah tanggaku. Nah, kan lebih baik gitu saudara. Daripada kepengenan tidak jelas, annoying, ruwet, ruwet, bulet, jeruwet ya. Ayo
Kita fokus kepada firman-Nya ya. Firman-Nya berkata apa? Kita lakukan. Amin. Amin. Ada permintaan doa ini. Toko Cece tutup, bantu doa ya Bu. Kenapa kok tutup? Ya nanti kita ngomong-ngomong ya. Ya memang hari-hari ini sulit ya. Untuk mendatangkan surga di bumi itu tidak mudah. Kalau kita misalnya bisnis, sulit ini. Bener nggak Pak Gem ya? Iya. Harga emas berapa? Emas sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Iya. Dolar meninggi, rupiah anjlok ya. Sulit. Apa yang kita mau lakukan? Di luar negeri pun sulit ini. Bu Lili Lestari nek ngomong, wih banyak orang dideportasi ya yang tidak punya surat ya, yang legal aman, yang legal, yang ilegal deg-degan jantungan saudara ya. Nah maka dari itu ayo, apa yang kita harus bisa berbuat? Ya cuma doa saudara ya, berdoa dan berusaha, ora en labora. Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, kemarin kita udah bahas ya, kalau kamu nganggur tidak bekerja, sebetulnya kamu itu ada kerjaan yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak nyadar. Apa itu Pak Gem? Kemarin kita sudah bahas. Berdoa. Pekerjaan orang Kristen, kehidupan orang Kristen itu adalah berdoa. Jadi berdoalah. Itu kita sudah memenuhi perintah Tuhan, ya. Beribadah, berdoa, bekerja dengan berdoa. Amin. Kasih Tuhan kasih. Vitamin D setiap hari. Doa. Vitamin doa. Cari wajah Tuhan. Yang mana ada rekan saya yang habis operasi katanya ada sedikit cancer di hasil operasinya tadi itu. Saya katakan, oh gampang, minum aja vitamin D. Oh ya Om, katanya anaknya dia kira vitamin D yang sering kita cari dan kita minum itu ya. Vitamin doa lah, oh iya Om, itu setiap hari harus kita lakukan. Ya, ya kadang-kadang kan orang sudah kayak gini ya, suasana sudah kayak gini, usia mungkin sudah merambat naik, tetapi tiba-tiba ada tumor. Itu kan rasanya sudah gelap gitu ya. Indonesia sudah gelap, dikatakan ada tumor dalam tubuhmu, wis luwih gelap maneh. Tapi mari kita lihat terang. Terangnya sudah datang. Haleluya. Yesus itu terang dunia, ya. Perkatakan terang itu akan menerangi hidupku selalu. Positive thinking ya. Amin. Haleluya. Karena Allah kita Allah yang terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah terang dunia, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak kami, ya Tuhan, harus selaras sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena ini kami mau lebih mendekat pada Engkau Tuhan. Dengan cara kami membaca firman-Mu, berdoa, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami lebih dekat kepada Engkau Yesus. Dan Engkau mengetahui apa yang kami inginkan, kami kehendaki. Dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah terang dunia sehingga kami tidak akan masuk ke dalam dunia kegelapan, karena Engkau sudah menerangi dunia ini, menerangi kehidupan kami sehingga gelap itu sirna dan hanya terang-Mu yang terjadi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, terima kasih atas pekerjaan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami di dunia ini karena pimpinan-Mu, bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah Yesus yang kami puji, kami puja, kami sembah. Hanya Engkau-lah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, inilah kami dengan segala bentuk permohonan. Kami memohon ketika kami sakit, Engkau sudah menyembuhkan kami 2000 tahun yang lalu, dan kami perkatakan firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Amin. Kami berdoa untuk Bu Elsa di Sumatera, untuk Bu Nurmala, untuk Oma Mega, untuk Ibu Maharini, semua problem-problem tulang
kami percaya Engkau memberikan kesembuhan ilahi. Kami juga berdoa untuk mereka dalam kesulitan pekerjaan, toko, pabrik, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan untuk kami dapat bekerja selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Lili di New York. Kami percaya tidak mudah di negara asing. Tuhan tolong mereka, tolong Yohanes, tolong Lia, tolong juga kakak Yohanes supaya mereka dapat bersatu di dalam keluarga kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada pergumulan dalam rumah tangga, tidak ada kedamaian. Tuhan turunkan damai-Mu, dan mereka mau mencari damai itu ya Tuhan, supaya mereka yang gemar bertikai menjadi tenang teduh, dan jiwa mereka mendapat ketenangan dalam mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you on Monday guys. Besok ibadah di gereja masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya.